kita lanjutkan karena tadi ada sedikit kendala eksternal. Kita bikin book ID, taksi backtick, column. Seperti biasa ini primary key dan auto increment. Kalau nggak salah ini ada dokumentasinya deh. Kalian bisa baca-baca di sini. Declaring model chrome.io. Auto increment JSON ID. Aduh. Nah, bukan punya title. Title itu string biasa. Column. Type. JSON-nya title. Type-nya text karena deskripsi kan bisa panjang. JSON-nya description. Terus saya tuh pengennya begini, kalau kita ambil data book nanti ada data user ID-nya, siapa yang ngepost book itu, dan juga nanti di JSON-nya nanti selain mungkin user ID tak hilang, nanti ada objek user di dalam JSON-nya. Jadi kurang lebih begini. JSON linknya mana? JSON link. Kurang lebih nanti outputnya begini. Ini ID book ya. Aneh banget ini. Tahu nggak apa ini ya? Pakai. Nanti begini, user yang upload ini tuh siapa, yang ngepost ini tuh siapa, ID misalnya 1, name Udin, email mungkin udin@mail.com. nggak ada password di sini karena password itu harus disembunyikan. Kurang lebih nanti saya pengennya bikin biar sekalian bikin relasi foreign key-nya. Kita bikin user ID dulu, samakan tipenya dengan user ID-nya, tipe data user ID di user struct-nya. GOM ini kita tidak boleh null. Terus selain itu juga JSON-nya kita sembunyikan. Kalau teman-teman pengen user ID muncul di JSON, muncul kayak gini misalnya, berarti user ID 1 ya, ininya silahkan diganti user ID. Kalau saya sih nggak pengen ya, karena ID-nya bisa ngikut yang ini, jadi saya nggak pengen ini ada di sini. Bebas. User, tipe datanya user, terus taksi backtick JSON, taksi user. Nah, GORM for icon key user ID, kita kasih constraint. Kalau on update kita cascade
delete, cascade juga. Ini bebas ya, kalau kalian mau on delete nya mau di nol ya set nol kalau nggak salah. Kayaknya bener ini kayak gini. Oh ini juga ada user struct represent, enggak kita Inggris aja, represent user, yang jadinya users kita login database. Not separated by space. What is this? Oh ini, sorry salah tadi ya. Kita bikin helper deh kayaknya, karena gini, apa namanya, response dot, karena saya tuh pengen ya return-nya nggak kayak gini, tapi return-nya begini, selalu objek, return-nya pasti selalu objek. Di sini status bisa true misalnya, ini lah sih status true, message oke. Bisa creator, bisa apa, ini bebas nanti. Errors ini nanti bisa array kalau ada errornya, misalnya ya email not valid misalnya, atau apalah gitu yang bisa di sini. Tapi kalau nggak ada errornya, kalau oke, ini errornya bisa kita tulis. Nah di sini terakhir ada namanya data. Data ini dinamik, bisa objek, bisa array, bisa null. Tapi 1, 2, 3, 4 ini pasti selalu ada, yang berubah adalah isi dari ininya. Oke, makanya saya bikin helper untuk menangani respon ini. Package helper, type response struct status kan boolean kan, JSON status, message kan pasti selalu string, JSON message error. Karena error bisa null, bisa array, maka dia tipe datanya dinamik. Kalau sayangnya di Go itu nggak ada generic, nggak ada kayak gini. Kalian kan bisa, kalau di pasar programan lain kan bisa list, kalau tipenya string bisa string, kalau tipenya int bisa int. Kalau di sini kan nggak bisa. Error itu berarti tipenya interface, karena kita mau bikin dia dinamik kan. Terus sini nama JSON errors, terus untuk data kita juga sama, kita mau dia dynamic. Interface JSON data, kita bikin objek kosong buat barangkali butuh, karena beberapa di Android itu JSON-nya gak mau terima nol sepengalamanku ya. Terus kita bikin function public namanya bool respon, untuk respon yang oke, yang bukan yang oke ya, maksudnya yang statusnya true. Kita status itu kita kasih aja deh, terus message string, datanya interface, returnnya respon ini.
statusnya kita isi status, message-nya kita isi message, error error kita isi nil karena dia kan build response bukan build error response. Nanti untuk error kita bikin sendiri. Data kita kasih data, return res, ini kita kasih trailing command, function build error response. Kalau error kan statusnya pasti false kan, kita nggak perlu status build lagi, kita langsung message-nya apa, string error, r-nya ya ers, karena kalau error ini tipe data, ini tipe data, jangan pakai itu, kita kasih r sendiri atau r aja deh. String terus data interface, itunya juga respon sama res. Oh, ini error ini kita nanti dapat dari DTO. DTO itu errornya begini, misalnya ada 5 error, si COM itu generate-nya begini, error 1 backslash n, error 2, tapi dalam satu string. Kita akan pecah ini jadi array masing-masing, jadi error 1 gini ya, nanti di JSON sendiri. Caranya kita harus split error ini, kita bikin variabel namanya split error strings dot split, variabel apa yang mau di split, error, terus mau di split berdasarkan apa, berdasarkan backslash n. Kita bikin sama kayak yang di atas, response statusnya pasti false, terus message-nya kita isi message, errors kita isi split error, untuk data kita kasih data, return res, response is used for static shell JSON return. Alah, kalian bisa bikin penjelasan yang lebih empty object. Empty obj build response method is to inject data value to dynamic response. Copy the build error, oke mungkin itu dulu deh.